jadi saya di sini memperkenalkan diri dulu. Iya. Saya Cut Zahrina dari mahasiswa gizi Universitas Negeri Medan. Saya di sini ingin melakukan wawancara konseling gizi nih terkait penyakit anemia. Apakah mengganggu waktu Kakak nggak Oh, kira-kira? enggak, kebetulan saya lagi luang kok, boleh silakan. Ya, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Cut Zahrina. Saya mahasiswa gizi dari Universitas Negeri Medan. Kalau boleh tahu, Kakak dengan namanya siapa? Waalaikumsalam, nama saya Akis. Oh iya, baik Kak Akis. Sebelumnya saya mendapatkan bahwa Kak Akis tadi sebelumnya ngasih data kalau Kak Akis didiagnosa medis mengalami anemia dan kurang darah. Kalau boleh tahu, Kak Akis sebelumnya udah pernah melakukan konseling gizi atau belum? Kebetulan belum pernah ya, Mbak. Baru pertama kali berarti Iya. ya? Baik. Eh, jadi ini berarti baru pertama kali ikut konseling gizi ya. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan ya kenapa kakak harus melakukan konseling gizi. Jadi tujuan konseling gizi itu untuk memberikan solusi terkait permasalahan gizi. Nah, untuk anemia sendiri berhubungan erat dengan masalah gizi, salah satunya penyebabnya itu kekurangan zat besi. Sehingga perlu adanya konsultasi gizi untuk mendukung kesehatan atau kesembuhan dengan pengaturan pola makan dan gaya hidup. Kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari Kak Akis ini apa ya? Kebetulan saya kan mahasiswa semester awal, jadi paling kegiatan sehari-hari saya ya kuliah. Itu aja sih, Mbak. Kalau untuk hari Sabtu Minggu sendiri biasanya Kak Akis ngapain? Paling ngerjain tugas aja, Mbak. Kalaupun keluar itu paling cuma sekitar 3-4 jam aja sih, itu untuk main-main aja. Baik Kak Akis. Nah Kak Akis tenang aja, untuk data-datanya itu akan kami rahasiakan, sehingga setiap pertanyaan akan saya ajukan nanti. Mohon untuk jawab dengan jujur ya Kak Akis. Ya. Kak Akis didiagnosa anemia ya. Kalau boleh tahu keluhan apa saja yang Kak Akis rasain? Saya sering lemas, pusing, terus gampang capek gitu aja sih, Mbak. Oke. Dan itu menurut saya sangat mengganggu aktivitas saya sehari-hari ya. Iya. Baik Mbak, sebelum saya bertanya lebih lanjut, kita melakukan pengukuran antropometri dulu untuk tinggi badan dan berat badan dulu ya Kak Akis. Oke, Mbak. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran antropometri terhadap tinggi badan dan berat badan dari responden saya. Baik, di sini Kak Akis silakan berdiri tegak dan pandangan lurus ke depan ya. Lihat sekali lagi. Didapatkan tinggi badan dari responden yaitu 147 cm. Kemudian saya akan melanjutkan dengan pengukuran berat badan. Silakan Kak Akis naik ke atas timbangannya. Pandangannya lurus ke depan ya. Baik, didapatkan berat badannya itu 70 kg. Baik, dari hasil perhitungan berat badan dan tinggi badan, saya mendapatkan IMT atau indeks massa tubuh Kak Akis ini sebesar 32, yang artinya itu status gizinya itu udah berlebih ya Kak. Nah, jadi di sini saya ingin membandingkan nih kebiasaan makannya Kak Akis, supaya saya tuh bisa tahu juga nih kebiasaan makannya itu udah benar atau belum. Jadi saya ingin menanyakan kebiasaan makan kakak sehari kebelakangan. Jadi dimulai dari bangun tidur kemarin sampai mau tidur tadi malam. Baik, di sini kemarin kalau boleh tahu Kak Akis waktu baru bangun tidur itu makan apa? Saya itu kebiasaannya ya, Mbak, kalau bangun tidur itu minumnya air putih, tapi saya nggak pernah sarapan. Gitu, Mbak. Berarti kemarin Kak Akis nggak makan sarapan nih? Ya. Oke, setelah itu menjelang siang apakah ada nyemil? Kemarin saya nggak ada sih, Mbak, nggak ada makan apa-apa menjelang siang. Berarti setelah dari makan pagi ke makan siang itu langsung ke makan siang tanpa makan konsumsi apa-apa selain air Iya, putih? benar. Kalau untuk makan siang Kak Akis makan apa kalau boleh tahu dan di jam berapa? Kemarin saya makan nasi Padang itu pada pukul 1:30 lah, Mbak, sekitar 1:30. Makannya itu satu bungkus? Iya, 1 bungkus tapi nggak habis, Mbak. Jadi kayak saya beli 1 bungkus tapi nggak habis gitu makan. Berarti kira-kira kalau kita ukur nih, makan nasinya itu yang dihabiskan bisa 1 atau 2 centong? 1 centong. 1 centong. Kalau untuk lauknya dihabiskan? Untuk lauknya saya habiskan kecuali sayurnya ya, Mbak, karena saya lumayan pilih-pilih sayur. Gitu.
Kemudian dari makan siang nih ke sore, apakah ada nyemil sesuatu? Kemarin saya minum kopi aja mbak. Itu minum kopinya itu kalau boleh tahu jam berapa kira-kira? Jam 5 sore. Jam 5 sore. Kemudian setelah dari minum kopi ke menjelang makan malam, apakah Akis ada mengonsumsi sesuatu lagi? Sampai dari minum kopi ke makan malam itu saya nggak konsumsi apa-apa mbak. Berarti langsung ke makan malam. Iya. Langsung. Kalau boleh tahu Kak Akis makan apa pas malamnya? Saya makan ayam geprek 1 porsi sama minum teh sih mbak. Minum tehnya berarti 1 gelas. Iya. Kalau boleh tahu kemarin nasinya itu Kakak habiskan 1 porsinya. Iya. 1 porsinya itu kira-kira berapa centong nasi? 1,5. 1,5 centong nasi. Kalau untuk ayamnya itu kalau boleh tahu bagian apa? Ayamnya itu bagian dada, tapi ukurannya lumayan kecil mbak. Oh, berarti 1 potong dada bagian potongan kecil ya Kak? Iya. Oke. Saya catat dulu ya. Iya. Setelah itu sebelum tidur ada konsumsi sesuatu lagi? Palingan saya cuma minum air putih, nggak ada makan apa-apa lagi mbak. Oke, kalau gitu. Kak Aki sering minum teh ya? Iya sering. Hampir setiap hari gitu Iya. minum teh. Kalau kopi suka nggak? Suka. Suka juga. Kalau gorengan? Itu saya kurang suka mbak. Kalau gorengan kurang suka. Terus kalau untuk sayur-sayuran dan buah-buahan gimana? Apa Kak Aki konsumsi setiap hari atau enggak? Enggak. Seminggu bisa cuma 2 atau 3 kali aja mbak kalau untuk sayur sama buah. Oke. Terus kalau boleh tahu nih buah yang sering dikonsumsi itu buah apa? Apel sama semangka. Terus Kak Akis ini setiap hari kan makan pastinya. Itu kira-kira lauk hewaninya itu kayak ikan, telur, itu dikonsumsi setiap hari nggak? Iya setiap hari. Terus Kak Akis sehari makan makanan pokok itu nasi, itu Iya. berapa kali? Maksimal 2 kali aja mbak. 2 kali. Oke. Terus untuk camilan Kak Akis biasanya itu nyamilin apa? Biasanya roti-roti, kue-kue manis, yogurt, sama puding-puding gitu aja sih mbak. Oke. Terus kalau olahraga nih, kalau biasanya Kak Akis dalam seminggu itu bisa olahraga itu berapa kali? Saya lumayan jarang olahraga ya mbak. Tapi kalau saya lagi kepengen banget, itu seminggu sekali dan itu paling saya cuma berenang aja sih mbak. Oke, berarti cuma berenang dan itu bisa dilakukan seminggu sekali. Iya. Oke, Kak Akis, berdasarkan hasil perbincangan kita tadi, bisa saya simpulkan bahwa konsumsi pangan dari Kak Akis tadi itu masih lumayan kurang dari kebutuhannya. Kak Akis juga hampir nggak pernah sarapan. Selain itu, porsi makannya juga kurang. Nah, selain itu Kak Akis juga suka konsumsi teh yang hampir setiap hari dikonsumsi. Terus konsumsi buah dan sayurnya itu juga masih kurang. Dan olahraganya juga masih jarang dilakukan. Jadi pola makan yang saat ini Kak Akis lakukan itu sebaiknya itu kita perbaiki. Kira-kira nih, kalau kita perbaiki, Kak Akis bisa nggak kalau sebelum berangkat kuliah pagi-pagi itu disempatkan untuk sarapan dulu? Saya usahakan sih bisa mbak ya, karena itu juga udah menyangkut kesehatan kan. Iya, lebih baik ya Mbak kalau setiap hari itu kita sarapan dulu. Karena kan tubuh kita itu butuh energi untuk melakukan aktivitas. Selain itu juga tubuh kita itu butuh zat gizi yang penting untuk metabolisme setiap hari. Nah, kemudian untuk minumannya itu sebaiknya konsumsi teh dan kopinya itu lebih dikurang-kurangin. Seminggu mungkin boleh 1-2 kali aja. Karena kan si teh sama kopi itu dia itu mengandung zat yang bisa menghambat penyerapan zat besi nih di dalam tubuh kita. Jadi kalau bisa dikurangi ya Kak Akis. Kemudian untuk konsumsi buah dan sayurnya itu sebaiknya itu dikonsumsi terus setiap hari, rutin ya. Karena kan buah dan sayur itu mengandung banyak vitamin ya, yang bisa membantu penyerapan si zat besi tadi, terutama vitamin C itu dia itu malah mempercepat tuh terutama vitamin C, karena dia itu malah mempercepat penyerapan zat besi di dalam tubuh kita gitu. Baik. Oke.
Oke, terus untuk olahraganya itu sebaiknya itu rutin dilakukan. Nggak apa-apa 1 minggu 1 kali aja boleh di waktu luang. Olahraga kan nggak harus keluar rumah selalu ya, bisa dalam rumah sambil lihat tutor atau gerakan kecil gitu. Ya diusahakan kalau bisa selalu olahraga lah di waktu luangnya. Ya. Oke, terus anemia yang Kak Akis alami ini kan berhubungan dengan defisiensi zat besi ya. Jadi saya sarankan untuk selalu mengkonsumsi makanan tinggi zat besi. Contohnya itu kayak hati ayam, telur, daging merah, terus sayuran hijau. Terus untuk membantu penyerapan si zat besi makanan tadi itu bisa dibarengi dengan konsumsi makanan yang tinggi vitamin C, misalnya itu kayak buah jeruk bisa di jus. Terus tomat juga bisa di jus, ada buah kiwi, buah jambu biji gitu. Setelah itu saya mau nanya dulu nih, sebelumnya Kak Akis udah tahu belum tentang isi piringku? Wah, belum tahu itu apa ya, Mbak? Jadi isi piringku itu merupakan pedoman dari Kemenkes untuk porsi makan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi kita. Jadi saya mau tunjukkan dulu ya lewat Iya. HP boleh ya? Iya. Nah, jadi isi piringku ini kan bentuknya itu bulat ya. Jadi dia itu dibagi setengah ke kanan dan setengah ke kiri tuh. Nah, untuk 2/3 piring pertamanya ini, dia itu isinya tuh karbohidrat yang untuk kita konsumsi. Karbohidratnya itu sebenarnya nggak mesti nasi sih, bisa jagung, bisa ubi, bisa yang lain-lain lah pokoknya. Nah, kemudian untuk sepertiga sisanya yang di atasnya itu untuk lauk hewani, misalnya telur, ikan, ayam, apapun itu boleh. Nah, kemudian kan sebelahnya itu juga dibagi lagi jadi 2/3 dan sepertiga. 2/3-nya itu kita harus konsumsi sayur. Nah, dan sisanya itu sepertiga itu untuk konsumsi buah. Itu Kak Akis. Jadi kira-kira nih setelah saya udah nunjukin isi piringku tadi, kira-kira Kak Akis bisa nggak menerapkan isi piringku nih ke depannya? Kayaknya udah harus diterapkan memang ya, Mbak ya, karena itu kan juga menyangkut kesehatan dan sepertinya isi piringku tadi juga sangat membantu kita untuk menjaga pola hidup sehat. Iya, terus alangkah lebih baik lagi kalau camilannya Kak Akis tadi juga diganti jadi yang lebih rendah gula dan rendah lemak. Bisa diganti kayak buah-buahan aja lah untuk camilan gitu ya. Iya. Oke, dari yang kita diskusikan tadi, Kak Akis bisa nggak menyimpulkan apa aja yang harus dilakukan nih untuk merubah pola makan Kak Akis menjadi lebih baik? Berarti saya itu harus membiasakan diri untuk sarapan, lalu juga harus sering mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, zat besi, vitamin C, Iya, dan juga saya harus mengusahakan harus olahraga di Iya. sela-sela kesibukan saya. Iya, betul sekali. Jadi Kak Akis bisa sepakat ya sama saya untuk merubah pola makannya ke depan dan olahraga rutin ya. Iya, Mbak. Selain itu saya juga mau menyarankan nih Kak Akis, karena Kak Akis anemia, untuk konsumsi tablet tambah darah. Sebelumnya Kak Akis udah pernah konsumsi tablet tambah darah atau belum? Belum, Mbak. Belum ya. Itu sebenarnya itu wajib ya kita konsumsi karena kan kita perempuan itu mengalami siklus menstruasi. Jadi kita juga butuh asupan tablet tambah darah itu gitu. Jadi kalau bisa dibarengi dengan tablet tambah darah juga. Apakah ada yang ingin ditanyakan setelah penjelasan panjang lebar kita tadi? Sepertinya sudah cukup ya, ilmu yang Mbak berikan udah sangat bermanfaat nih buat penderita-penderita anemia. Oke, kalau gitu berarti sesi konseling yang kita lakukan hari ini kita cukupkan. Bila mana ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi saya lewat WhatsApp, boleh. Pokoknya dari yang ada kontak kita lah gitu ya. Terima kasih sebelumnya karena Kak Aki sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Iya. Makasih juga Mbak untuk ilmunya, itu sangat membantu kami para penderita anemia, dan juga mungkin ilmu ini bisa kita share nanti di sosial media agar teman-teman bisa tahu juga. Iya, tentu. Saya makasih kembali juga Kak Akis atas kerjasamanya. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Makasih. Iya, makasih Mbak. Selamat siang Kak Akis. Selamat siang. Apa kabar Kak Akis? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Jadi pada pertemuan kedua kita hari ini, kita akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana diet yang udah kita tetapkan di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi sebelumnya nih saya mau nanya dulu nih, gimana tentang penerapan diet isi piringkunya Kak Akis? Apakah udah dilaksanakan? Pelan-pelan sudah mulai saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah.
Alhamdulillah kalau gitu. Terus kalau untuk konsumsi teh dan kopinya udah dikurangin ya Kak Sudah. Akis? Alhamdulillah. Kemudian untuk olahraganya udah mulai Yes. dilaksanakan teratur? Sebisa mungkin udah saya laksanakan. Sekarang udah seminggu, udah mulai sering lah dalam seminggu. Iya, kalau bisa terus dilakukan, kalau ada waktu luang lakukan olahraga terus. Terus saya mau nanya nih Kak Akis, keluhan tentang minggu lalu yang Kak Akis sampaikan kayak keluhan pusing, mual, cepat lelah, apakah Kak Akis masih merasakan itu semua? Sudah mulai berkurang ya. Jadi sekarang kira-kira ada nggak sih keluhan sedikit yang mungkin Kak Akis rasakan sampai saat ini? Paling saya tidak bisa capek, itu aja sih. Gitu. Kalau capek dia pasti bakal langsung kumat lagi. Oh iya, berarti kira-kira nih kalau kita ambil kesimpulannya, bisa disimpulkan dari diet yang udah kita laksanakan kemarin dan udah Kak Akis laksanakan secara perlahan, itu memiliki pengaruh terhadap gejala-gejala yang Kak Akis sebutkan tadi. Iya. Baik Kak Akis, di sini kan Kak Akis kegiatan sehari-harinya itu sibuk karena sebagai mahasiswa. Apakah keluhan tentang Kak Akis kalau mudah lelah itu masih Kak Akis rasakan sampai sekarang dan sulit fokus? Kalau yang seperti itu sudah mulai kurang ya sekarang. Berarti di sini saya simpulkan bahwa keluhan-keluhan seperti yang Kak Aki sampaikan pada minggu lalu seperti pusing, mual, mudah lelah, sulit fokus itu perlahan udah mulai hilang ya Kak Akis. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan mungkin Kak Akis sebisa mungkin untuk terus menerapkan pola makan sehat sesuai isi piringku dan untuk rajin berolahraga rutin sampai keluhan yang Kak Akis rasakan sebelumnya itu benar-benar hilang. Jika ada kendala atau keluhan yang Kak Akis rasakan, Kak Akis boleh menghubungi saya. Kita bisa melakukan sharing ataupun berdiskusi lah tentang anemia yang Kak Akis rasakan. Terima kasih Kak Akis atas waktunya dan terima kasih juga Kak Akis sudah menerapkan pola makan sehat serta olahraga teratur. Iya Mbak. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam keadaan Kak Akis yang mungkin lebih baik lagi. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Kak Akis. Selamat siang. Iya, selamat siang.